turut berduka cita dan mengucapkan bela sungkawa untuk kepergian teman kami Simon yang sering kita kenal dengan Bang Temon. Semoga beliau mendapat tempat terbaik di sisinya. Dan memang kepergiannya mendadak karena baru tadi pagi kita dikabarin, dan kita mohon doanya dari teman-teman untuk Bang Temon. Sakit apa beliau sebelum meninggal? Tinggiin. Saya sendiri bilang malah nggak tahu beliau sakit apa, cuma tadi cerita dari istrinya kan tadi pagi ada gejala yang mengarah ke serangan jantung kayaknya, karena teman-teman kesakitan memegang dada kirinya, terus kemudian dibawa ke rumah sakit, tapi mungkin Tuhan berkehendak lain dan tidak bisa diselamatkan. Tapi saya sendiri sebenarnya malah nggak dengar dia sakit sebelumnya. Terakhir ketemu akhir bulan Juni kemarin pas di Jakarta kan mengisi acara di Ancol di Pasar Seni Jakarta. Kebetulan Bang Temon juga ikut mengisi, jadi itu pertemuan saya langsung terakhir dengan Bang Temon. Berteman itu dari kapan sih? Saya berteman dengan teman itu ketemu dan itu tahun 2004. Itu saya malah belum hijrah ke Jakarta, saya masih di Surabaya, tapi kebetulan diundang di salah satu stasiun TV, terus kita ketemu di sana, kita kenal, dan sejak itu kita berteman karena dia juga sahabatnya Abdel kan, jadi kita sering ketemu dulu. Saya Abdel Temon sering kumpul di rumahnya ini tahun 2004-2005 itu, sering ngobrol di sini. Kalau kita bikin ide-ide mau bikin program-program itu ngumpulnya di tempat Temon ini. Basecamp ya? Ya bukan basecamp, tapi sering karena dulu di depan itu kita biasanya ada mall kecil di depan itu, kita nongkrong di situ, terus kalau udah nyebrang jalan lewat gang kecil ini terus nongkrong di rumah Temon. Tapi dulu dengan Bang Temon seperti apa sih, Cak? Perjuangannya? Kalau saya tidak punya program bareng, tapi saya sering ketemu di tempat-tempat di stasiun TV ketika syuting dia. Tapi yang memang paling deket dengan Bang Temon kan Abdel, karena juga ada program Abdel Temon itu kan. Jadi saya pertemanan saya dengan Temon memang tidak secara khusus di program, tapi di luar stasiun TV, di luar program kita berteman. Dan dulu kita juga sering ya off air ya, bukan program TV tapi off air, sering bareng sama Temon sama Abdel. Paling diingat apa sih? Momen saya Temon itu orangnya unik gitu ya, maksudnya dia tuh lucu bukan hanya ketika di panggung, tapi memang sehariannya, kehidupannya pun lucu. Banyak kisah-kisah yang menurut kita itu lucu aja Temon itu. Jadi kita kalau kumpul sama dia itu nggak berasa, kadang-kadang ya karena bercanda terus sama Temon Abdel udah. Ya buat saya, tapi memang akhir-akhir ini kita jarang sekali ketemu kan. Tapi ketemu terakhir pas di Pasar Seni Ancol Jakarta itu, kita lihat dia masih perform di panggung, masih kelihatan sehat, masih semangat, masih lucu kayak biasanya. Jadi nggak nyangka aja kalau hari ini gitu. Nah kalau itu secara khusus, karena memang sudah lama saya nggak ketemu langsung, tapi kalau menurut saya ya relatif lah, saya juga sepi job gitu kan. Artinya sepi atau ramai itu kan sangat ya relatif, tapi setahu saya, ke saya sebagai teman juga dia nggak pernah mengeluh. Jadi buat saya ya fine aja lah kita. Penyakitnya dia nggak, kalau ketemu itu udah bercanda aja bawahnya. Jadi kayaknya dia orang yang nggak pengen terlihat sakit, nggak pengen terlihat mungkin di depan temennya kali ya. Jadi kita nggak ngerti, saya bukan kita, mungkin saya yang nggak tahu kalau Temon ada masalah dengan jantungnya. Tadi mungkin saya di dalam melihat wajah untuk terakhir kalinya seperti apa sih? Ya karena
3 minggu yang lalu saya masih terakhir bertemu langsung, jadi tadi bertemu dan dia sudah tidak bisa. Ya mudah-mudahan tenang lah. Mungkin ada tadi pesan yang disampaikan gitu, Cak. Mungkin andai ini kan pertemuan terakhir, ada yang sesuatu yang disampaikan nggak sih? Karena terakhir kali, nanti kan besok udah nggak ketemu. Ya mungkin yang saya sampaikan tadi bukan ke temuan secara langsung, tapi ke keluarganya, ke istri, ke anaknya, karena bagaimanapun juga mereka kan yang akan meneruskan kehidupan ini juga. Jadi mudah-mudahan sabar, kuat. Gitu. Saya itu nggak pernah kelihatan sedih, itu bercanda aja. Cuma memang ada yang lucu, teman-temannya ada yang unik. Jadi kalau kita tanya, oh tanggal sekian dulu ya ini, oh tanggal sekian kosong nggak? Kalau dia, iya jawab kosong. Gitu. Tapi biasanya belum tahu jobnya udah deal atau belum, biasanya dia minta DP dulu. Lucu dia. Orangnya memang suka bercanda gitu. DP dulu lah, ini jobnya aja belum tentu jadi, baru nanya tanggal gitu. Tapi itulah gayanya temen memang seperti itu. Jadi kan kita paham. Ada 9 anak juga yang ditinggalkan pada hari ini oleh almarhum. Mungkin mengenal juga nggak sih sosok dari anak-anak? Saya secara satu persatu tidak mengenal, tapi saya tahu dari anak-anaknya teman. Tadi juga bertemu beberapa di antaranya udah gede-gede juga. Jadi ya mudah-mudahan lah bisa kalau tidak melanjutkan karir bapaknya, ya tidaknya sukses lah dalam kehidupan mereka.